Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya akan coba menggunakan metode PLSM. Softwarenya saya akan menggunakan software Smart PLS, di mana contoh kasus pada video ini contoh second order model, ya, tipenya itu reflektif. Kemudian untuk contoh kasus ini itu saya ambil dari artikel internasional terindeks Scopus. Nah, jadi kita coba membedah artikel ini dia. Jadi artikel ini di Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. Jadi saya ngambil contohnya pada artikel ini. Jadi pada artikel ini ditulis oleh Farzana dan rekan-rekannya, di mana model yang diajukan merupakan model second order model. Kita bisa lihat di sini di papernya. Nah, ini dia. Oke. Nah, adapun yang akan kita bahas di sini, saya sudah membuat daftar isinya. Ini daftar isinya. Jadi ada 3 bagian ya. Ada bagian yang pertama contoh kasus second order model, kemudian tipe reflektif. Kemudian data, nanti kita juga akan praktekkan cara mengolah data, bagaimana sih cara mengolah data PLSM ketika second order model seperti itu. Nah, teman-teman, seluruh file dalam video ini teman-teman bisa download gratis, seluruh filenya, datanya, tulisannya. Teman-teman bisa download gratis di website saya www.pranogi.com. Teman-teman tinggal masuk ke bagian statistik, matematik, dan programming. Teman-teman akses di bagian partial least square SEM. Nah, jadi teman-teman bisa download filenya di bagian download file seperti ini. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Nah, sekarang intinya contoh kasus ini saya kutip dari artikel internasional yang tadi. Nah, kita mulai bahas yang bagian yang pertama, contoh kasus. Jadi contoh kasusnya ini merupakan contoh kasus second order model. Tipenya reflektif. Apa sih reflektif? Nanti akan saya bahas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa artikel ini ditulis oleh Farzana dan rekan, di mana artikel ini bisa terindeks Scopus ya. Teman-teman bisa cek juga di Skimago, website Skimago, dia termasuk ke dalam Q2 ya, di Business and International Management, dia Scopus Q2 seperti itu. Oke. Nah, kemudian pada artikel tersebut model yang diajukan seperti ini. Ini modelnya adalah second order. Kenapa second order? Karena di sini bisa kita lihat ada variabel laten atau variabel construct namanya SCB. SCB ini dia diukur berdasarkan 2 tahap. Nah, karena 2 tahap itulah dinamakan second order. Tahap yang pertama itu SCB diukur dengan yang kotak-kotak ini. Satu kotak-kotak ini ya. Itu dia. Nah, tahap yang pertama. Tahap yang kedua selanjutnya diukur berdasarkan yang bulat-bulat CEW, QL, CFG. Sehingga SCB ini adalah second order karena diukur menggunakan 2 tahap seperti itu. Nah, di sini pada artikel tersebut hipotesis yang diuji cuma satu, yaitu kalau kita baca di artikel tersebut ini dia. Cuma satu yang diajukan, yakni SCB memiliki pengaruh positif terhadap socially conscious purchasing. Nah, itu dia. Jadi ternyata Farzana dan rekan-rekannya hanya mengajukan satu hipotesis. SCB memiliki pengaruh yang positif terhadap socially conscious purchasing, atau dalam bahasa Indonesianya SCB memiliki pengaruh positif terhadap conscious purchasing. Simple hipotesisnya. Tapi kalau kita lihat dari modelnya sih lumayan kompleks ya. Kompleksnya karena modelnya itu mengandung second order model seperti itu. Cuman hipotesis yang diajukan cuma satu aja. Ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah seperti itu. Oke. Jadi inilah yang akan kita praktekkan menggunakan Smart PLS. Yang kedua adalah data. Nah, di sini saya sudah membuat data. Datanya itu data contoh aja untuk kita praktek ya.
Jadi saya sudah membuat data, nih, datanya ada 100 responden. Nah, datanya ada 100 responden ya. Nah, kemudian kita bisa lihat dari model yang diajukan, ada variabel CEW. CEW ini memiliki 7 indikator. Kita bisa lihat di papernya juga, CEW juga di sini. Nah, CEW juga punya 7 indikator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi CEW memiliki 7 indikator. Kemudian QL itu memiliki 12 indikator ya. Kita bisa lihat QL nih 1, 2, oh ada 11, QL ada 11 indikator. Oke. Dan seterusnya, CFG ada 6 indikator, kita bisa lihat CFG ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan SCP itu memiliki 6 indikator. SCP-nya ada 6. Nih, oke, ada 6 ya. Nah, sementara CEW, QL, CFG sama SCP ini merupakan variabel konstruk atau variabel laten yang diukur menggunakan satu kali tahap. Sementara di sini SCP itu diukur menggunakan 2 tahap. Nah, setelah tahap pertama selesai, nanti kan ada satu skor untuk CEW, QL, CFG, barulah terbentuk skor untuk SCB. Itu tahap yang kedua, second order seperti itu. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi, ini datanya ya, sudah saya sajikan, datanya ada 100. Kemudian kita lanjut lagi, nah ini dia. Jadi kalau gambarnya digambar ke dalam Smart PLS, gambar model ini digambar ke dalam software Smart PLS, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa terdapat 5 variabel laten atau konstruk. Jadi kita bisa lihat di sini ada 5. CEW, QL, CFG, SCB, SCP itu merupakan variabel laten atau variabel konstruk. Ya, jadi ada 5 variabel konstruk atau variabel laten. Kemudian di sini CEW, QL, CFG, SCP itu merupakan variabel laten atau variabel konstruk yang diukur menggunakan satu tahap atau first order construct. Jadi CEW, QL, CFG, SCB, SCP merupakan first order construct. Dia variabel konstruk yang diukur satu kali tahap. Sementara di sini kita bisa lihat, sementara SCB juga merupakan variabel laten atau variabel konstruk, tapi dia diukur menggunakan 2 tahap. Nah, jadi setelah proses tahap pertama selesai, diperoleh CEW, QL, dan CFG. Kemudian diproses lagi pada tahap kedua untuk memperoleh si SCB-nya. Jadi SCB juga variabel laten atau variabel konstruk, cuman dia memerlukan 2 tahapan, second order ya, seperti itu. Oke. Nah di sini merujuk dari buku yang ditulis oleh Hare dan rekan-rekan. Ini jadi merujuk pada Ringel dalam buku Hare, bukunya itu tahun 2014 pada halaman 231. Jadi menurut mereka itu ada jenis model komponen hierarki ya, seperti itu. Ya, ini ada namanya tipe reflektif-reflektif. Kalau kita lihat tipe reflektif-reflektif ini, coba lihat. HOC ini merupakan second order construct ya. Second order construct. Di mana HOC ini, coba lihat, diukur menggunakan 2 tahap. Tahap yang pertama panahnya keluar ya. Ini yang X nih. Tahap yang kedua juga panahnya keluar. Karena panahnya keluar yang tahap pertama dan panahnya yang keluar tahap kedua, itu namanya tipe reflektif-reflektif. Paham ya? Nah, sekarang yang kedua. Pada kedua ini tipenya reflektif formatif. Maksudnya apa? Pada tahap yang pertama ini panahnya keluar, sementara pada tahap yang kedua itu panahnya masuk ke dalam. Namanya tipe reflektif formatif. Nah, yang ketiga ini pada tahap yang pertama itu panahnya masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam itu formatif. Kalau panahnya masuk ke dalam itu formatif. Kalau panahnya keluar itu reflektif. Itu aja. Jadi yang pertama karena dia masuk maka formatif. Yang kedua dia keluar maka dia reflektif. Maka tipe yang ini adalah formatif reflektif. Sementara yang keempat, yang pertama panahnya masuk, yang kedua juga masuk, makanya formatif-formatif. Merujuk pada kasus kita, kasusnya si Farzana, karena
pada tahap pertama panahnya keluar, dan pada tahap yang kedua panahnya juga keluar, si SCB-nya, maka modelnya adalah model reflektif-reflektif. Paham ya? Jadi second order modelnya itu reflektif-reflektif. Karena panahnya pada tahap pertama keluar, pada tahap kedua juga keluar, seperti itu. Oke. Kemudian, nah di sini sekarang kita mulai mengolah data. Jadi ketika kita telah merun PLSM dengan Smart PLS, maka ada beberapa pengujian yang akan kita lakukan. Ada namanya pengujian outer model, ada pengujian inner model. Nah, sekarang kita langsung coba praktekkan. Kita punya data seperti ini ya. Jadi tahap pertama adalah data ini kita copy. Kita copy ya, judulnya juga ikut ya, di sini judulnya juga ikut. Kemudian saya buat di sini. Nah, di sini saya mau buat data PLSM second order. Second order ya, seperti itu. Oke, kemudian ini dipindahkan. Nah, sudah dipindahkan seperti ini, sekarang kita save. Nah, sudah di save, sekarang kita keluar. Nah, sekarang kita jalankan Smart PLS-nya seperti ini. Kemudian saya mau membuat project baru, file create new project. Kita buat dia latihan second order construct ya. Tapi jenisnya itu kan reflektif. Oke. Nah, ini dia sudah ada seperti ini. Sekarang tinggal double klik to import data. Jadi data tadi kita coba import ke dalam Smart PLS. Sekarang kita masuk ke ini. Nah, ini kita pilih open. Kemudian kita pilih OK. Nah, datanya sudah masuk nih, data PLSM second order. Ada 100 record atau 100 baris. Sekarang kita mulai menggambar seperti ini, kita perbesar ya. Oke. Kemudian kita pilih ini latent variable 1 2 3 1 2. Oke, kita coba mulai menggambar. Kita lihat yang pertama CEW. Di sini kita buat CEW. Sorry, huruf besar ya. Yang kedua adalah yang kedua QL. Di sini ada QL. Kemudian di sini ada CFG. Kemudian di sini ada SCB. Ya, SCB. Kemudian di sini ada SCP. Oke. Oke ya, sekarang kita mulai memasukkan indikatornya. Untuk CEW kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk QL-nya kita pindahkan di sini QL. Kemudian untuk CFG-nya kita pindahkan di sini. Kemudian untuk SCP-nya kita pindahkan di sini. Oke, kita bisa atur sebelah kanan ya, seperti ini. Oke, ini di sini. Kita mau atur di sini. Oke, ini di sini. Kemudian kita tarik panah. Oke, nah ini dia. Satu lagi di sini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini sudah reflektif ya. Kenapa reflektif? Yang pertama, dia panahnya itu menuju keluar ya. CEW itu keluar ke CEW1, CEW keluar ke CEW2, begitu juga untuk QL sama CFG. Itu yang pertama. Yang kedua, SCB keluar ke CEW, SCB keluar ke QL panahnya, SCB keluar ke CFG panahnya. Karena dia keluar, maka model ini model second order model ya, reflektif. Cuman kenapa SCB merah? Kita lihat menurut Ringeln tadi, karena modelnya reflektif, ini kan menurut Ringeln, reflektif, kita bisa lihat, maka HOC ini harus dibuat, jadi indikator-indikator X1 sampai X9 juga harus diberikan ke HOC, dan panahnya keluar juga. Jadi dari sini kita copy dari CEW sampai ke CFG, kita berikan juga ke SCB, kemudian kita sembunyikan, hide. Nah, itu dia. Berarti yang kita lakukan udah sesuai oleh yang disarankan oleh Ringeln. Modelnya reflektif. Oke, sekarang tinggal kita run, kemudian kita akan melakukan pengujian outer model.
Oke, sekarang tinggal kita eksekusi, calculate PLS algorithm, kemudian klik start calculation. Oke, maka akan muncul hasilnya ada outer loading, seperti ini ya, ada outer loading, ada construct reliability and validity, ada discriminant validity, seperti itu. Nah, di sini teman-teman itu filenya sudah saya sertakan, teman-teman bisa download ya, seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita akan melakukan pengujian outer model. Apa sih outer model? Outer model itu adalah menguji hubungan antara variabel konstruk dengan indikatornya. Itu outer model. Nah, oleh karena sementara pada inner model itu menguji hubungan antara variabel latennya. Jadi yang membedakan outer model sama inner model, kalau outer model itu menguji hubungan antara konstruknya, variabel latennya dengan indikatornya. Kalau inner model dia menguji antara variabel latennya, seperti itu. Nah, pada pengujian outer model, karena model yang dibuat adalah second order model, maka pengujian outer modelnya ada 2 tahap. Nah, ini yang tahap pertama. Jadi pengujian outer model yang tahap pertama, kita menguji ini hubungan antara variabel konstruk CEW, QL, CFG, SCP dengan indikator masing-masing indikatornya yang kuning-kuning ini. Jadi saya sudah ringkas ya. Jadi pada tahap pertama ini ada beberapa nilai yang akan diperiksa. Pertama loading, yang kedua AV, yang ketiga composite. Saya akan langsung kebut aja menjelaskannya. Untuk nilai loading sendiri, nilai loading itu diharapkan lebih dari 0,7. Kita bisa lihat nilai loadingnya untuk semua nilai loading di atas 0,7 seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Sementara untuk nilai AV-nya itu harus di atas 0,5. Berarti nilai AV-nya udah lolos di atas 0,5. Kemudian nilai CR-nya harus di atas 0,7. Berarti sudah lolos. Kita bisa lihat dari mana sih 0,923, 0,923. Kita bisa lihat outputnya dari sini. Di bagian ini, outer loading. Nah, ini CO1 0,23. Kita lihat bukan yang bagian SCB-nya, tapi kita lihat di bagian yang CEW-nya. Karena yang SCB ini tidak digunakan, ya, yang SCB nggak digunakan. Kita lihat yang first order di bagian CEW, CFG sama QL. Untuk yang CEW sendiri, ini kan kita lihat yang CEW 0,933, CEW1 0,933, sama nggak? Sama kan, CEW2 0,923, yang ini sama, CEW3 0,933, sama. Oke, lolos semua ya. Oke. Begitu juga untuk CFG1, CFG2 0,941, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Perhatikan kita nggak lihat yang di SCB-nya ya. Kita lihat yang di CEW. Berarti sudah lolos, CEW-nya udah lolos, CFG-nya udah lolos, QL-nya udah lolos ya. Sama SCP-nya juga udah lolos. Begitu juga nilai AV-nya. Nilai AV-nya ini misalnya 0,866, 0,885. Kita bisa lihat di construct reliability. Ini AV-nya ya. Si CEW-nya 0,866, si CFG-nya 0,885, si QL-nya 0,841. Berarti udah sama ya. Untuk CR-nya juga sama 0,978, 0,979. Nah, ini. Oke. Sudah lolos ya. Selanjutnya kita lihat evaluasi loading sudah selesai. Evaluasi AV sudah di atas 0,5, evaluasi CR udah. Kemudian kita lakukan evaluasi validitas diskriminan. Ini bisa kita artikan sejauh mana konstruk benar-benar berbeda dari konstruk yang lain. Jadi sebenarnya ada 2 pendekatan untuk validitas diskriminan ya. Kita bisa menggunakan pendekatan cross-loading atau bisa menggunakan pendekatan Fornell dan Larker. Tapi untuk contoh kasus ini saya menggunakan pendekatan Fornell dan Larker. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini saya sudah ngeringkas hasilnya dari sini, discriminant validity, pendekatan Fornell dan Larker. Ada juga pendekatan heterotrade, monotrade ya, HTMT, ini juga ada. Tapi saya menggunakan yang Fornell dan Larker criterion, seperti itu. Nah, caranya adalah kita membandingkan nilai akar AV, nilai akar kuadrat AV dengan nilai korelasi. Jadi contoh ini nilai akar kuadrat AV untuk konstruk CEW 0,931 itu harus lebih besar daripada nilai korelasi antara CEW dengan CFG-nya.
Intinya ya yang di atas ini harus lebih besar daripada yang di bawah. Yang di bawah ini nilai korelasinya, yang di atas ini nilai akar kuadrat AV-nya. Jadi contoh seperti ini. Diketahui nilai akar kuadrat AV pada variabel CEW 0,931 ya, yang ini, yakni lebih besar dari nilai korelasi antara CEW dan CFG 0,555, lebih besar dari nilai korelasi antara CEW dan QL 0,328, dan lebih besar dari nilai korelasi antara CEW dan SCP 0,587. Begitu juga dengan CFG ya, nilai AV untuk CFG, nilai akar kuadrat AV dari CFG itu 0,941, lebih besar daripada nilai korelasi yang di bawahnya. Jadi semuanya sudah lolos, nilai akar kuadrat AV-nya itu lebih besar daripada nilai korelasinya. Artinya apa? Artinya adalah maka instrumen atau kuesioner yang telah dirancang memiliki validitas diskriminan yang baik. Atau kita bisa artikan juga memang konstruk tersebut benar-benar berbeda. Jadi maksudnya gini, konstruk CEW berbeda dengan konstruk CFG, berbeda dengan konstruk QL, berbeda dengan konstruk SCP. Saling berbeda. Jadi nggak ada yang tumpang tindih seperti itu. Oke, ini yang tahap pertama. Sekarang pengujian outer model tahap kedua. Ingat, yang tahap pertama kita menguji yang ini tadi, indikator-indikatornya. CEW1, CEW2, sampai CEW7, CFG1, sampai CFG6. Itu tahap yang pertama. Sementara pada tahap yang kedua itu lebih ringkas. Sekarang tinggal tahap yang kedua, tinggal si CEW, QL, sama CFG. Nah, dari mana nilai loadingnya 0,714, 0,847, 0,844? Yang second order kita peroleh berdasarkan kita bootstrapping. Jadi calculate, pilih bootstrapping, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di bagian original sampel-nya. Original sampel inilah merupakan outer loading-nya, seperti itu. Oke, kita bisa lihat di sini. Untuk SCB ke CEW itu 0,714. Nih. Dari mana QL 0,847 itu diperoleh dari ini. SCB ke QL 0,847. Sama kan? Dari mana CFG 0,844? Berarti dari SCB ke CFG 0,844. Nah, nilai loading yang disyaratkan kan harus di atas 0,7. Berarti loadingnya udah lolos. Composite reliability-nya 0,956, 969 sudah di atas 0,7 udah aman. AV-nya 0,563 sudah di atas 0,5 udah lolos. Kita bisa lihat ya, dari mana sih kita bisa lihat, tadi sudah saya close. Coba saya PLS algorithm dulu. Dari mana nilai 0,969? Ini miliknya si composite reliability, miliknya SCB. Jadi kita bisa lihat ini miliknya SCB. Ini kita tutup aja. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini 0,969. Sama nggak? Sama. Untuk AV-nya 0,563 yang SCB-nya sama. Oke. Berarti evaluasi outer model pada tahap yang kedua itu sudah lolos second order. Nah, selanjutnya barulah kita melakukan pengujian hipotesis. Jadi pada paper ini cuma satu yang diuji hipotesisnya. SCB memiliki pengaruh positif ya terhadap socially conscious purchasing. Itu hipotesisnya. Mana dia? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini cuma satu biji aja. Nah, kita bisa lihat dari hasil bootstrapping tadi di sini. Nih. Oke, hasil ini sudah saya ringkas, bisa dilihat di sini. Jadi kita bisa lihat original sampelnya 0,772. Kita bisa melihat bahwa SCB berpengaruh positif terhadap SCP ya, karena nilai koefisien jalurnya 0,772. Kolom original sampelnya positif, berarti dia berpengaruh positif. Dan signifikan, dari mana kita tahu signifikan? Karena nilai p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada alfanya atau tingkat signifikansi 0,05. Jadi kesimpulannya adalah SCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap SCP. Jadi bisa kita katakan penelitian ini hipotesisnya diterima. Kemudian kita bisa lihat nilai R-square-nya 0,569. Artinya apa? SCB mampu menjelaskan variasi variabel SCB sebesar 59,6%. Sementara kalau pada artikel ini berapa R-square-nya? 0,251 atau 25,1%. Pengaruh SCB terhadap SCP
di artikel ini 25%-an. Sementara pada artikel kita berapa? 59%-an. Ini datanya sekali lagi sudah saya modifikasi untuk contoh seperti ini. Oke, ini referensinya. Teman-teman bisa download gratis nanti tulisan saya di sini tadi, pranogi.com. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.